Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Kesehatan yang Allah isi dalam kehidupan kita hendaknya membuat kita semakin berkonsekuensi taat ibadah kepada Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta yang Allah titipkan seyogyanya dijadikan sebagai jembatan untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan dengan cara menitipkan harta kita kepada orang-orang yang berhak kita titipkan. Kedudukan yang Allah berikan kepada kita, pangkat jabatan, mestinya kita memanfaatkan hal tersebut untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, kemudian mengikis habis semua rencana-rencana busuk yang ditata dan direncanakan oleh oknum-oknum tertentu, yang rencana itu secara luas memberikan dampak negatif kepada seluruh lapisan masyarakat yang kita pimpin. Maka ketika kebaikan telah kita taburkan, tentu kejahatan tidak akan merajalela di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tentu konsep yang kita hadirkan itu akan mendatangkan keberkahan. Dari langit Allah turunkan, dari bumi Allah angkat untuk memberikan kesejahteraan, kesuksesan, kebahagiaan kepada diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap melakukan kebaikan meski kebaikan itu banyak tantangannya, meski kebaikan itu membuat Anda barangkali jadi dibenci, bahkan dikejar-kejar oleh orang banyak yang sengaja untuk menyeret diri Anda kepada hal-hal yang nantinya buruk Anda dapatkan. Tetap istiqomah melakukan kebaikan dan terus memerangi kezaliman, sebab kita yakin famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan, keburukan yang dikerjakan, baik kita maupun komponen dan lapisan masyarakat orang yang lainnya, pasti ketika dia meninggalkan dunia ini kembali menghadap Allah, dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia telah perbuat semasa hidupnya di dunia ini. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengakrabkan kita semua di antara sesama komponen masyarakat yang saat sekarang ini lagi sangat-sangat kita lihat tidak ada kebersamaan, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita dalam hadis yang akan kita dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu menitipkan amanah kepada diri kita. Apa amanahnya? Beliau katakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Ingat,
bahwa kamu sekali-kali tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, kenapa bisa demikian? Ada apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tu'minu, sampai kamu benar-benar beriman kepada Allah. Apa makna iman? Menjalankan perintah-perintah Allah. Terkait dengan hal-hal baik harus kita tebar dan kita luaskan. Menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal buruk yang kita harus tinggalkan. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian di antaranya sesamanya saling cinta mencintai. Wala adullu ala syai'in. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara? Idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apabila kalian mengamalkan perkara itu, maka kalian saling cinta satu sama yang lainnya. Absus salam bainakum. Saling sapa menyapa di antara kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memberikan pengertian dan indikasi kepada diri kita semua, pengetahuan bahwa sesungguhnya keberagaman, kebersamaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan hidup yang akan kita dapati, yang akan kita peroleh manakala di antara kita saling absus salam bainakum. Tebarkan salam di antara sesama kita. Maka konsep menyebarkan salam ini adalah merupakan sebuah konsep yang sangat luar biasa, di mana ketika kita mampu mengamalkan hal tersebut, di sana akan ada terjalin silaturahim, akan ada komunikasi yang saling tukar pikiran, kemudian berbagi tentang bagaimana kondisi keadaan, cerita yang dengan itu pasti akan ada solusi di antara sesama kita. Karena ada komunikasi, ada sebuah percakapan yang dengan konsep itu mendatangkan kasih sayang di antara sesama kita. Mari kita bangun apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian agar semua aspek kebahagiaan terkait dengan masalah kehidupan kita ini bisa terpenuhi dan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan secara seksama. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.